Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2023 video kedua, udah 3 bulan ya kita nggak ketemu. Jadi aku bakal bikin konten yang sedikit beda dari konten-konten sebelumnya. Emang karena lagi ada waktu kosong, ya udahlah kita sikat dulu ya kan. Jadi hari ini aku bakal bahas soal spek PC, laptop. Kayaknya aku ratakan aja lah ya PC sama laptop untuk SketchUp sama V-Ray. Jadi untuk SketchUp sama V-Ray sebenarnya dia ada namanya minimal jadi kita tuh ada rekomendasi minimal gitu, ibaratnya spek yang paling kecil tuh apa gitu. Terus recommendednya dia gitu, recommended ibaratnya spek yang seharusnya dipakai itu apa gitu. Itu sebenarnya ada 2 gitu. Nah, untuk pemula sebaiknya kalau misalnya kalian nggak tahu nih cara ngecek spek PC sama laptop, aku jelasin dulu caranya gimana. Nah, untuk cara ngecek spek, nah ini misalnya komputer aku nih, PC aku nih. Nah, jadi cara ngeceknya begini nih. Kalian masuk ke Start. Nah, baru kalian klik kiri. Ini Start, klik kiri, baru tulis aja langsung ya. Tekan aja. Ini untuk Windows 10 DX. Lihat. Nah, ini kalau udah keluar yang biru-biru kayak gini, langsung aja klik gini. Nah tuh dia langsung keluar. Nah cara ngebacanya, jadi cara ngebacanya gini nih. Tuh kan abaikan yang lain, kalian ingatnya di sini. Prosesor dulu lah ya. Di sini prosesor aku yang aku pakai i7 10700. Kalau udah 10700 atau 10000 nih, berarti kalian ingat aja kepala depannya nih. Berarti dia Gen 10 gitu. Jadi ini i7 Gen 10, generasi ke-10. Jadi i7 aku ini itu generasi komputer yang ke-10, generasi Intelnya yang ke-10 gitu-gitu. Terus nih gigahertz, ini lebih ke aku kurang paham juga sih gigahertz ini. Ini mungkin lebih ke apa ya? Spek lah mungkin ya. Jadi ini 16 CPU. Oh. Aku pernah dijelasin cuma lupa. Tapi udahlah gitu. Ini aku ajaran, yang kita ingat ini aja. Nih bagian ini aja. Kita nggak usah detail kali masalah ini. Jadi ini prosesor yang aku pakai. Yang kedua adalah RAM. Ini RAM berapa GB gitu. Jadi kalau kalian misalnya lihat PC, nah itu di bagian RAM. Misalnya kalian task manager nih, klik kanan, boom. Nah ini yang lagi jalan nih. Kalian nampak kan? Misalnya kalian klik kanan, task manager. Ini proses yang kalian jalani di sini. Ini CPU ini prosesor nih. Jadi ketika PC kalian hidupkan, nah prosesornya bergerak berapa persen? Nih 24%. Ini Google doang nih kayaknya. Ya, 9 tuh Google hidup. Terus nih memori ini RAM. Nah, ini RAM-nya nih. Nah, RAM-nya tuh di sini ada namanya 32 GB. Nah, ini RAM-nya nih. Ini yang sebelahnya nih hard disk. Ini hard disk itu tempat penyimpanan ya. Nah, ini tempat penyimpanannya. Yang sebelah kanan ini VGA nih. Wah, udah. Oh, karena aku sambil record jadi sekitar hampir 100 malah kadang-kadang. Jadi sambil record, ini VGA yang aku pakai. Nah, jadi untuk ngelihat VGA di sini kan nggak ada nih. Kalian masuk aja ke display. Nah, nih di sini. Nah, ini VGA yang aku pakai di Nvidia RTX 3070. Nah, ini kalian langsung aja ke bawah di sini. Nah, ini VRAM. VRAM ini lebih kayak memori dari si VGA-nya itu sendiri itu berapa gitu. Ini 8 GB. Aku pakai yang 8 GB. Kalau sebelumnya aku pakai 3060 biasa, tapi yang 12 GB kayaknya sama aja, nggak ada guna juga. Ya karena untuk game dan Lumion aku rasa nggak perlu sampai ke di 12 GB-an, 8 GB cukup sih. Nah jadi aku pakainya ini udah cukup. Untuk game juga udah lancar ya, udah bisa rata kanan, nah yang jelas. Jadi ini cara ngecek spek ya, pakai DXD. Nah ada satu lagi cara nyari spek. Kalian bisa masuk ke disk PC. Nah, kalau disk PC aku biasanya lihat folder aja nih. Lihat folder, masuk disk PC. Ini gambar komputer kalian. Ini kan ada gambar hard disk begini nih. Baru klik kanan aja di sini. Di sini ya, klik kanan bukan klik kiri. Langsung properti bam. Nah, ini kalau langsung nampak. Prosesornya nampak nih. Tuh, i7 10700. Ini RAM-nya 32 GB. Cuman untuk VGA kita nggak bisa lihat di sini. Lebih bagus lihatnya di DXDiag. Makanya aku ajarin kalian buka DXDiag tadi. Oke, itu cara ngelihat spek yang kita pakai ya. Sekarang kita ngebahas spek-spek apa yang bisa kita pakai untuk pakai SketchUp dan V-Ray gitu. Kalau tadi penjelasan kegunaan lah gitu ya.
Oke, arah malum menghela nafas karena sebelumnya aku bikin video suaranya nggak kerekam, bodoh. Jadi agak nyesal sekarang nih. Nggak tahu kenapa. Oke. Oke, kita bahas masalah spek. Kalau kita cek di Google, misalnya kita bikin SketchUp, recommend system requirement bisa juga. Ini juga bisa. System requirement. Nah, ini SketchUp nih. Kalian bisa cek di sini. Kalau untuk penggunaan SketchUp doang nih ya, tanpa V-Ray, nggak ada apa-apa. Nah, ini kalian bisa lihat nih, ini minimnya. Prosesornya 1 GHz. Jadi kalau untuk aku sendiri tadi, mana ya, bisa ke DXD. Nah, ini aku ajarin cara lihatnya. Woi, bengak mana dia? Ada dia. Ini kalian lihat. Nah, di sini aku udah 2,9, jadi udah pasti bisa. Ini RAM. Kalian cek RAM-nya. Kalian cek ini. RAM aku di 32 GB udah pasti bisa. Ini 1 GB, ini penyimpanannya. Ibaratnya software-nya berapa GB nih? Ya pasti bisa lah, karena di sini kalau kalian melihat hard disk, kalian buka aja hard disknya di sini di disk PC. Nih hard disk yang aku pakai aja udah berapa GB ini? Ini hampir ini 1 tera 500 GB udah pasti bisa ya. Nah, jadi cara ngeceknya begitu tuh. Sorry ini bukan pamer spek tapi buat pembelajaran. Oke. Nah, jadi untuk SketchUp sendiri sebenarnya kita nggak butuh ini ya. Tidak butuh VGA. Jadi VGA standar pun udah oke. Nah, nih, ini sebenarnya ada nih video card. Cuman kayaknya standar aja udah oke nih. Jadi kalau kalian udah pakai yang GT itu udah bisa lah itu SketchUp sebenarnya. Nah, untuk kalau SketchUp V-Ray, sebenarnya kalau SketchUp V-Ray ada nggak ya? Coba aku buka ya. Sistem. Ada. Nah, di sini ada. Kayaknya langsung ke V-Ray sih aku rasa. Nah, untuk sistem recruitment. Nah, ini Intel AMD 64. Aku tak tahu kalau dia di setting dibuat kayak gini ya. RAM-nya 8 GB atau kita buatnya V-Ray aja ya. V-Ray sistem recruitment. Oke. Ya sama ya. Lalu kita buka di sini aja di webnya si Chaos. Lawan betul. Kalau internetnya bagus. Nah, ini Mac-nya. Oke. Di sini kita pakai RAM 8 GB, hard disknya 2 GB. Ini aku nggak tahu apa. Windows 10 11, SketchUp-nya 2019, 2022. Sebenarnya 4 GB masih bisa ya. Aku pernah pakai 4 GB. Jadi aku bakal bahas lebih sedikit detail masalah spek yang cocok buat dia lah ibaratnya kan. Oke. Misalnya kita masuk ke SketchUp-nya aja, yuk. Nah nih, recommend spek ya. Spek minimal. Nah di sini ada nggak sih? Nah ini ada si bro nih yang ngasih tahu nih. Tapi ini agak berantakan spek. Jadi aku bakal langsung bahas speknya lah tanpa harus ngeliat dia lah ya. Sebenarnya nggak harus sesuai dia. Jadi sebenarnya untuk spek minimal menurut aku ya, karena aku pengguna dari 2015 SketchUp. Jadi untuk SketchUp sendiri, kalau misalnya kalian pakai SketchUp misalnya inilah ya, SketchUp 2016 plus V-Ray 2. Oke. Nah, spek apa yang kalian pakai untuk dapat ini? Jadi untuk kalian sendiri misalnya yang pakai spek-spek yang harga laptop yang 2,5 juta, 3 juta, ini masih bisa dipakai. Tapi dengan syarat spek kalian tuh berada di sini ya. i5 Gen 3 RAM 4 GB. Dah. Ini udah spek minimal. Ini udah minimal kali nih. Nih, untuk SketchUp 2016 ke bawah ya. Jadi kalau ini berlaku untuk SketchUp 2015, 14, 13, SketchUp 8 atau apa gitu, di bawah-bawahnya semua tuh. Nah, ini cuma berlaku untuk spek ini. Tuh, ini paling minimal. Nah, nih. Ibaratnya laptop kalian ibaratnya udah Romusa lah itu. Prosesor tuh udah Romusa. VGA nggak ada ya. RAM tuh udah Romusa, pokoknya udah Romusa semua yang kerja ini. Ibaratnya kerja di bawah tekanan lah. Kerja di bawah tekanan nih. Jadi kerja di bawah tekanan. Nah, jadi untuk spek ini, kalau misalkan pakai PC ini,
Ini udah paling minimal ya. Hitungannya nih udah kerja di bawah tekanan ini. Aku dalam kurung nih biar kalian ingat. Jadi ini udah paling berat lah nih. Udah nggak bisa lagi. Jadi untuk kalian yang pakai laptop ini, kalian bisa search, misalkan capek ini, malas lah nyari laptop apa ya, langsung aja copy ini, langsung kalian cek, bam. Misalnya kalau mau beli PC, kita bikin PC di sini. Tuh ada 1 juta. Betul nih. Ada VGA 1 juta, nggak yakin sih aku. Hati-hati juga kalau ngecek-ngecek. Ini yang aku bilang ini lebih kalian apa? Kayak kalian ini ngecek apa aja sih, ngecek harga kira-kira gitu. Ini kok aku rasa sih bener. Lenovo Gen 3 RAM 4GB, HDD 500GB. Oke, ini sama harddisknya lah hitung ya. HDD. Ini HDD ini adalah harddisk penyimpanan doang. Ini sebenarnya harddisk tuh kalau salah aku ada 3. Aku tahunya cuma 2 aja nih, SSD sama HDD gitu. Ada satu lagi setahu aku, lupa aku. Yang lebih kencang lagi. Jadi untuk HDD ini harddisk biasa yang kalian pakai untuk nyimpan data sama project atau apalah gitu, data-data, foto keluarga, apa semua itu didesain atau apa. Ini semuanya penyimpanannya di sini gini. Ini biasanya untuk kayak gini aja itu harganya sekitar di 2,5 juta. 1 juta sih enggak sih aku bilang. 2,5 juta, 2,200,000 gitu-gitulah pokoknya. Nah, jadi untuk harga-harga spek gini sebenarnya kalian udah bisa pakai V-Ray gitu. Cuman walaupun kalian bisa pakai V-Ray, ya itu tadi kerja di bawah tekanan dia. Romusa nih udah hitungnya nih. Romusa. Itu sebenarnya salah ya, Romusa tuh pakai H ya. Lupa aku ya. Ini udah hitungannya ini udah kerja di bawah tekanan Romusa gitu. Jadi ini sebenarnya bisa, cuman style maksa aja gitu. Jadi kalian harus ingat ini ya. Nah, untuk V-Ray di atasnya kayak 2016 ya. Sama 2016 ke atas. Misalnya kita main di 2017, V-Ray-nya V-Ray 3. Kalau ini aku rekomendasikan lah ya, karena ini spek yang aku pakai. Menurut aku spek yang cocok buat itu sampai ini spek ini. Menurut aku ya, ini sampai di sini. Sampai di SketchUp 2022. Kalau kalian mau pakai, aku nggak bisa sebut detail karena ini barangnya aku bener-bener pakai aja nih. 5.2, aku nggak pernah pakai titik 6 nih. Misalnya kita pakai nih. Nah, ini masih bisa, aku rasa ini masih bisa dipakai untuk laptop yang harganya 7 jutaan gitu. Jadi untuk harga 7 juta, 5 sampai 7 sih aku rasa. Kalau ini kayaknya ini masih bisa sih sebenarnya. Kalau laptop 5 sampai 7 bisa ya, betul. Bisa nih aku rasa. Ini bisa dipakai. Nih, tapi speknya kalian harus ingat. Speknya minimal i7 Gen 6. Ini spek yang aku pakai ya. RAM sekitar 8. VGA bolehlah kita taruh GTX 950 gitu. Nah, apalagi kalau kalian tambah di sini misalnya SSD-nya gitu. Ini RAM ya, kita tambah plusnya. Kita biar paham ya lah. Nah, ini lumayan lah dia gitu. Masih bisa dipakai lah ibaratnya. Kita masih bisa kerja pakai ini. Jadi ini sebenarnya 950. Waktu itu aku pakai 4GB sini VRAM. Nah, nih. Nah, jadi terakhir aku untuk pakai ini udah pasti bisa nih 5,2 i7 Gen 6 RAM 8 VGA GTX 90 VRAM gitu. Aku tebak sini sekarang harganya sekitar 7 jutaan lah. Coba kita cari ya. Misalnya ini aja lah, kita nggak usah sebut ininya, oke? Coba kita tes. Tuh ini, bam. Nah, kalau di PC lebih murah nih, tapi aku nggak yakin ya. Tapi bener juga sih kayaknya. Oke, untuk ini, ada yang 2 jutaan nih. Tuh. Tapi kalau bisa, aku masih nggak yakin nih, kayaknya belum tahu bisa sih ini. Tapi SSD aku rasa bisa ini. Ini masih bisa. Ada harga 3 jutaan sekarang. Kalau dulu aku pakai ini ya, pakai laptop ini. Jadi sebenarnya aku nggak ngebahas laptop apa yang bisa dipakai, tapi yang aku bahas adalah speknya nih. Jadi spek yang dipakai adalah sekitar begini gitu. Siri peka, aku ada bilang Siri, bodoh. Oke lanjut.
Siri aku hidup. Jadi aku bahas speknya. Ini kira-kira laptopnya laptop apa? Tapi aku nggak bisa tahu nih merek-mereknya apa karena laptop kan banyak nih. Nah, jadi kalau dulu aku pakainya ini nih, Asus X55 ya, J, ya. Lupa. Ini ya. Nah, ini aku pakai dulu. Nih, ini ya betul ini sama persis. Nah, ini dia. Ini speknya apa? Nah, ini Gen 4, Wak. Tapi aku pakainya Gen 6 waktu itu. Tapi masih bisa sini. Ini ada VGA-nya. Harganya sekitar di 5 kan. Jadi untuk aku hitung di angka 5 jutaan ke atas lah. 5 jutaan ke atas. Itu sebenarnya udah bisa pakai SketchUp sampai ke Vire 5,2. Karena untuk SketchUp sendiri sama Vire, kita tidak pakai VGA. Walaupun sebenarnya ada settingan VGA, menurut aku yang sampai sekarang ya bikin konten bahkan ngedesain ibaratnya konten-konten yang pakai laptopnya harga 5 jutaan tadi, yang ini nih 5 sampai 7 juta ini. Inilah ini nih hasil desainnya nih. Ini spek-speknya aku pakai nih. Tuh, ini spek-speknya aku pakai semua nih. Tuh. Nah, pas di sini udah beda nih. Ini aku udah rakit nih ya. Ini udah rakit PC semua nih. Ini udah rakit PC semua. Tuh. Sampai di sini. Jadi spek waktu aku masih render ini bisa semua nih. Tuh. Sebenarnya VGA-nya nggak kepake. Itu sambil record lagi, lebih parah lagi kan. Nah, jadi untuk spek-spek begitu ini sebenarnya udah cukup gitu. Nggak tahu lah Vire 6 aku belum coba gitu. Nah, jadi untuk kalian sendiri mungkin udah mulai paham cara ngeliat spek udah tahu, terus untuk SketchUp-nya sendiri sama Vire-nya kira-kira yang bisa dipakai itu apa. Itu sebenarnya ini aja ya, kita gini. Nah, ini sama nih, ini bisa nih. Ini dua-duanya bisa nih. Nah, ini sama nih. Tuh. Nah, nih. Jadi, aku biasanya pakai barang begini gitu. Nah, tuh. Ini berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi, terserah kalian kalau mau percaya apa enggak. Ini semua hiburan. Nggak, ini bukan konten horor, berdebah. Jadi, kira-kira beginilah ya. Untuk masalah spek. Nah, nih. Mungkin kalian bisa catat atau copy serah kalian lah. Ini kalian catat aja. Nah, untuk cara misalnya kalian rakit PC, aku rasa ini kan aku bahasnya laptop nih. Jadi kalau misalnya kalian pakainya PC, kalian bakal dapat harga yang lebih murah dari laptop dan speknya lebih bagus dari laptop gitu. Cuman masalahnya PC itu cuma satu sih. Masalahnya PC itu cuma nggak bisa dibawa kemana-mana aja. Tapi untuk kekuatan kayak VGA, prosesor, sama FPS misalnya kalian main game atau apa gitu, atau main Lumion, PC itu aku lebih rekomendasi daripada pakai laptop. Cuman untuk bawa kemana-mana atau mati lampu ya kan, yang komplainnya suka mati lampu gitu, ya mau nggak mau ya harus pakai laptop gitu kan, mau gimana lagi gitu. Apalagi emang kerjanya nggak selalu di rumah, yang kalian memang tipe yang suka kerja itu di luar rumah gitu, emang harus pakai laptop lah gitu. Jadi kira-kira gitulah masalah spek gitu. Nah, masalah harga-harga tadi aku juga nggak terlalu tahu harga, tapi yang aku bahas adalah spek ya. Nah, kira-kira begitulah untuk spek inilah ini. Tapi tenang aja, untuk yang ini dia tidak akan rumusa beginilah. Ini udah, menurut aku nih udah kayak dia nggak di bawah tekanan sini, udah oke lah ibaratnya gitu. Ibaratnya dia udah bisa kerja lah gitu, dan nggak ada masalah sih kalau untuk pemakaian ini sampai di Vire 5,2, dan hasilnya kalian bisa lihat di konten-konten aku lah gitu. Nah, jadi untuk pembahasan spek tuh begini ya. Nah, sekarang aku ajarin kalian misalnya kalian misalnya mau rakit PC. Kalau untuk rakit PC, kalian jangan pernah sebut harga gitu. Aku ajarin kalian caranya gini. Buat yang pemula masalah PC, caranya gini nih. Sebenarnya yang lebih bagus tuh kalian paham speknya baru beli nih kan satu-satu gitu. Kayak motherboard kalian tahu nih yang mana kalian mau beli. Terus prosesor tahu kalian mana yang mau beli, itu lebih bagus lagi. VGA juga kalian mau tahu kalian tahu nih mana yang mau dibeli, itu lebih bagus. Tapi kalau buat yang awam nggak tahu dan pengen cepat nih kan, ya udahlah. Kalau aku dulu aku ajarin kayak gini caranya. Kalian sebut kebutuhan kalian apa, terus tanya harga PC-nya berapa gitu. Jangan kalian bahas, misalnya kalian ada budget 7 juta nih. Kalian ada budget 7 juta. Terus ini kesalahan orang biasanya ya, pemula ya.
Mas, saya ada uang 7 juta. Bisa nggak ya buat PC yang bisa pakai V-Ray sama SketchUp? Jangan kayak gitu. Takutnya nanti dia dapatnya speknya di bawahnya gitu. Ngerti nggak sih? Ibaratnya orang yang tempat kalian biasanya beli barang gitu. Nanti dia bakal Dia bakal kayak mainin spek kalian jadinya. Sebaiknya jangan kayak begitu. Karena dia tahu nih 7 juta, ya udah pasti bisa dong gitu pakai spek yang apa. Nah, sempat dia ngasihnya yang ini. Dia kan bilang kan ini kan ada 7 juta, ya udah kasih ini aja. Orang bisa kok. Ngerti kan? Jangan kayak begitu. Lebih baik kalian kasih tahu ini software yang kalian pakai apa, baru tanya kira-kira berapa gitu. Jadi dia angkanya nggak akan segini gitu. Bisa jadi ini lebih murah gitu. Bisa jadi juga lebih tinggi sih, tapi meminimalisir lah supaya nggak dimainin lah spek komputer kalian sama orang yang jual PC nih, sama orang rakit. Jadi caranya begitu. Itu berdasarkan pengalaman aku lah. Nah, buat yang awam ya, kalau aku sih nggak perlu kayak gitu. Biasanya aku pasti lihat rekomend video-video orang gitu. Kayak beberapa di YouTube tuh kan banyak tuh. Kalian bisa langsung searching di sini. Kalau aku dulu kayak gini caranya. Misalnya aku mau cek kan, aku mau cek prosesor i7 Gen 10 vs Gen 11. Aku bakal cek kayak gaming ini aja. Ini yang YouTube gaming ini aja udah cek gitu, benchmarknya. Tuh, di sini banyak nih. Kalian bisa cek di YouTube aja langsung nih, langsung vs gini. i7 juga gitu. Nah, Gen 11. Itu kan banyak nih. Tuh. Ini orang-orang pada buat nih. Tuh. Nih. Kalian bisa cek di sini. Ini boleh kalian subscribe nih, aku subscribe aja lah ya. Nah, ini kalian bisa cek tuh. Lihat. Dia di sini ngasih tahu nih spek-speknya nih. Ini berapa FPS. FPS nih ibaratnya proses dia jalan gamenya nih kira-kira berapa gitu. Ini i7 lawan R7 ya. Jangan. Kita cari yang nih, ada nih. i7 Gen 4 lawan i5 Gen 10. Jauh lah, mati lah nih i7-nya. Oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat masih iklan. 3, 2, 1. Oke, kita lihat ya nih. Kita lihat dia ngecek spek. Biasanya dia langsung, dia harusnya yang 2 deh, mana ya? Jangan yang ini. Tuh, biasanya dia ada yang 2 gitu. Langsung nampak dia. Biasanya dipecah dia begitu. Ini deh, ada. Nah, kayak begini nih. Tuh, ini kan ada game. Ini kan dia taruh nih i3 Gen 10. Ini i7 Gen 3, i7 Gen 2 nih. Nah, kalian bisa cek nih di sini nih, berapa FPS-nya tuh. Kalian bisa cek. Nah, di sini kita lihat kecepatannya. Semakin tinggi FPS-nya berarti ini semakin kencang nih. Prosesornya makin bagus gitu. Kalian bisa lihat nih. Ya di 69 fps nih i3 loh. Terus ini 67. Ini 85. Ini salah. Ini low salah. Ya, average ya yang dicari. Average sini. Ini dia rata-ratanya di 85, ini 85, ini 81 gitu. Kok bisa ya 81? Oh, ini sama ya kekuatannya. Beda tipis sih. Ini. Jadi kalian ceknya begitu tuh. Kalau mau kalian cari cek apa spek, cara ngeceknya kayak gitu. Aku bahkan VGA juga begitu aku kalau nyari. VGA 1650 VS 2060. Gini nih, aku pasti ngeceknya begini nih. Tuh. Boleh lihat review abang-abang ini boleh juga. Kalau aku sih paling akurat biasanya lihat game aja. Ada live game kayak gini nih. Langsung cek. Kalau ini cuma grafik begini aja. Tapi yang lebih akurat adalah yang ada FPS-nya gitu. Nah, kayak gini-gini. Nah, ini kalian bisa cek nih. Ini RTX 3050 Ti. Dia 66. Ini RTX 3050, ini 62. GTX 1650 Ti, ini 50. Ini GTX 1650, ini 47. Berarti yang paling tinggi ini, karena dia paling besar. 66, 62, 50, 47. Nah, ini 3050 Ti. Nah, gitu cara ceknya. Oke, jangan lupa subscribe abang ini. Oke. Nah, kalau kalian yang biasa-biasa ngambil isunya, kalian mau nyari-nyari PC, usahakan cari di YouTube aja dulu. Kita perbandingkan nih berapa speknya. Nah, jadi apa yang kalian butuhkan kalian tahu gitu. Nah, gitu caranya ya. Oke, mungkin itu aja lah ya aku bahas masalah spek, karena ya emang gitu aja sih.
biasa spek ya nggak ada apa ya, ini cuma masalah uang sih. Kalau ada uang ya pasti kan beli lah yang bagus kan, tapi ya itulah tadi. Jadi menurut aku sih kalau untuk PC harga 7 atau 8 juta untuk SketchUp Fury udah cukup sih. Ya mungkin itu aja yang aku bahas di tutorial hari ini. Ya ini memang simpel tapi banyak kali yang nanya. Ya udahlah, aku udah bahas spek aku udah bahas cara ngelihat spek, aku udah bahas spek minimal, spek recommend, aku udah bahas juga. Nah, apa yang terjadi kalau kita pakai minimal? Ya itulah tadi dia kerja di bawah tekanan dia kayak orang Indonesia rumusan. Kira-kira gitulah gitu. Jadi itu aja mungkin dari aku ya. Mungkin kalian bakal tunggu aja lah tutorial-tutorial selanjutnya. Banyak lagi tuh. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Thank you. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kalau nggak puasa kalian mati ya kalian. Oke, thank you bro.